Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Maya Habibah dari kelas FM22D kelompok 35. Izinkan saya mempresentasikan review artikel yang bertemakan dan potensi senyawa palmitamid sebagai anti kanker. Adapun nama kelompok kami yang beranggotakan 3, yaitu saya sendiri, Queen Maya Habibah, lalu Risma Septia Wahyuningsih, dan Sinta Nurjana. Kanker merupakan penyakit yang menjadi penyebab utama kematian secara global, sehingga perlu dicari obat terapi baru yang lebih efektif dan aman. Senyawa alam yang berasal dari tumbuhan menjadi salah satu fokus penelitian dalam pengembangan obat, termasuk senyawa palmitamid. Palmitamid merupakan salah satu jenis lipida yang secara alami terdapat pada berbagai spesies tumbuhan dan diketahui memiliki aktivitas biologis seperti antiinflamasi, neuroprotektif, dan imunomodulator. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa palmitamid yang berasal dari tumbuhan berpotensi sebagai agen anti kanker melalui mekanisme penghambatan proliferasi sel kanker, induksi apoptosis, dan regulasi berbagai jalur molekuler terkait pertumbuhan sel tumor. Artikel ini memberikan tinjauan literatur mengenai potensi palmitamid yang berasal dari tumbuhan sebagai agen anti kanker, termasuk sumber tumbuhan, mekanisme kerjanya, dan prospek penggunaannya dalam terapi kanker. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah yang mendukung pengembangan senyawa nabati dalam pengobatan kanker. Karena merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di seluruh dunia. Jenis kanker yang banyak menyebabkan kematian antara lain kanker paru-paru, hati, lambung, kolorektal, payudara, dan esofagus. Menurut WHO 2013, strategi pencegahan dan deteksi dini yang telah diterapkan oleh penyedia layanan kesehatan harus diwaspadai dengan tingginya prevalensi penyakit kanker di Indonesia. Jika kasus kanker ditemukan dan diobati dengan cepat dan tepat, penyembuhan dan usia harapan hidup akan lebih lama. Akibatnya, untuk mencegah dan mendeteksi kanker sejak dini sangat penting untuk menjalani pemeriksaan rutin dan berkala. Kemudian, pembuatan obat dan kemoterapi, dan meskipun radioterapi dianggap sebagai pengobatan paling umum, ada banyak efek sampingnya seperti bervariasi tergantung pada protokol yang digunakan. Menurut National Cancer Institute, efek samping kemoterapi berbasis antrasiklin yang termasuk seperti mual, muntah, diare, stomatitis, alopecia, dan kerentanan terhadap infeksi seperti trombositopenia, mialgia, dan neuropati. Palmitamid adalah senyawa lipida amid yang secara alami ditemukan di berbagai sumber biologis termasuk jaringan tumbuhan dan hewan. Senyawa ini memiliki berbagai manfaat biologis termasuk berfungsi sebagai antiinflamasi, melindungi saraf, dan mengatur sistem kekebalan tubuh. Penelitian terbaru, palmitamid memiliki sifat anti kanker melalui mekanisme yang menghalangi pertumbuhan sel kanker yang menyebabkan kematian sel atau apoptosis dan mengatur jalur molekuler tertentu. Metode yang digunakan berdasarkan metode literatur review artikel, sumber pustaka, atau pengumpulan data dilakukan melalui database dengan topik potensi senyawa palmitamid dengan sebagai anti kanker yang diterbitkan dari 2014 sampai 2024, dan artikel yang digunakan itu sebanyak 20 artikel. Tanaman kelor atau Moleifera adalah tanaman yang sering ditemukan dan dibudidayakan kegunaannya. Pada biji kelor terdapat minyak yang mengandung vitamin E dan beta-karoten. Vitamin E atau tokoperol yang terdapat dalam biji kelor berfungsi sebagai antioksidan, melindungi sel dari radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan dini dan penyakit degeneratif seperti kanker. Metode ini untuk menganalisis kandungan vitamin E dalam minyak biji kelor yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Analisis itu menunjukkan bahwa variasi metode ekstraksi dan suhu pengeringan sampel yang mempengaruhi rendemen minyak. Hasilnya, minyak biji kelor mengandung asam oleat atau asam lemak tidak jenuh serta asam palmitat dan asam stearat sebagai komponen dominan. Kemudian, bidara Arab
Tanaman bidara Arab merupakan tanaman yang terdapat pada wilayah Asia Tengah atau kawasan Timur Tengah yang beriklim panas dan kering. Namun, tanaman bidara Arab mampu bertahan dengan wilayah tropis atau subtropis. Terdapat juga kandungan bioaktif fitokimia yang ada di dalam tanaman bidara Arab, terutama senyawa fenolik dan flavonoid. Pada buah bidara Arab, senyawa fenolik berfungsi sebagai antioksidan, yaitu mencegah penuaan dini, menurunkan gula darah, serta menghambat pertumbuhan sel tumor dan kanker. Simplicia, buah muda tanaman bidara Arab, dianalisis kandungannya menggunakan maserasi dan kromatografi GCMS, dan hasilnya buah muda itu didominasi oleh senyawa heksadekana 3,51%, asam palmitat 3,58%, dan karbinol 3,16%. Dan kunci pepet atau kunyit putih merupakan tanaman yang mengandung minyak siri, flavonoid, dan flavonoid dengan berbagai manfaat seperti meredakan batuk kering, sariawan, dan sebagainya, serta potensinya sebagai anti tumor dan anti kanker. Analisis kimianya menggunakan GCMS yang mengidentifikasi senyawa volatil utama dalam minyak atsiri kunci pepet, yang diantaranya asam benzoat 8,97%, heksadekanoat 28,84 sampai 33,50%, benzanoat 7,23 sampai 89,21%, lalu asam heksadekanoat 0,92% sampai 11,71%, dan senyawa lainnya seperti asam 9,12 oktadekadenion seperti asam 9,12 oktadekadienoat 9,22%, serta bis 2-etil heksi pentalat 6,31%. Komponen ini mengandung potensi farmakologi tanaman tersebut. Lalu ada tanaman kokot atau Portulaca grandiflora Hook. Tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan liar yang sangat mudah tumbuh dan sering dianggap gulma. Krokot ini memiliki banyak kegunaan loh, seperti tanaman sebagai tanaman obat, seperti menyembuhkan sakit tenggorokan, ruam kulit, imunostimulan, anti hepatitis B, antimikroba alami, atau berbagai penyakit degeneratif seperti tumor, kanker, tekanan darah tinggi, hiperdiabetes, dan berhubungan dengan umur, yaitu Alzheimer. Pada analisisnya, senyawa asam dalam tumbuhan ini dianalisis menggunakan GCMS yang keseluruhannya itu senyawa asam lemak dalam Portulaca oleracea mencakup asam palmitat, asam linoleat, asam oleat, omega 3 dan omega 6, serta ditemukan asam lemak utama pada daun dan batang adalah linoleat, behinic, oleat, dan asam linorecerik. Selanjutnya ketapang. Tanaman ini asli dari Asia Tenggara, memiliki berbagai manfaat termasuk efek antiinflamasi, antioksidan, dan sebagai hepatoprotektor. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian ini lebih lanjut mengungkapkan potensinya sebagai anti kanker dan pencegahan diabetes. Penelitian ini melibatkan dengan pembuatan PCO, ekstraksi maserasi, uji kelarutan, serta analisis senyawa kimia menggunakan PTIR dan GCMS. Hasil komponen utama PCO meliputi asam dekanoat, asam dodekanoat, asam tridekanoat, asam miristat, asam pentadekanoat, 2-monokaprin, asam palmitolaidat, dan asam palmitat, dan asam stearat. Sementara itu, ekstrak kulit batang pada ketapang mengandung senyawa seperti asam heptadekanoat, asam Z-oleat, asam elaidat, eikosan, beta-alanin, sarkosin, dan asam dodekanoat, dan
2,3 dihidroksiprofil ester. Kemudian selanjutnya daun sirsak yang bisa tumbuh di daerah tropis yang dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan berkat kandungan fitokimianya yang seperti acetogenin, alkaloid, dan flavonoid. Senyawa-senyawa tersebut dapat berpotensi untuk mengatasi peradangan hingga memiliki sifat anti kanker. Penelitian ini menggunakan metode GCMS atau gas kromatografi mass spectrometry untuk menganalisis ekstrak daun sirsak. Dan hasil analisisnya itu menunjukkan adanya kandungan senyawa seperti 2,3 dihidro, 3,5 dihidroksi, 6 metil 4-happiran-4-1, lalu ada transkaripopelin, heksadekanoid acid atau palmitic acid, dan 2 heksadesin, 1-ol pitolenoic acid, metil ester dari 9, 12, 5, oktadekatrenoid acid, dan oktadekanoid acid atau stearic acid. Dan terakhir yaitu tanaman kupu-kupu. Tanaman kupu-kupu atau disebut Bauhinia purpurea dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan. Daunnya mengandung senyawa flavonoid yang berperan penting dalam aktivitas antiproliferatif serta memiliki potensi sebagai antibakteri, antidiabetes, anti jamur, analgesik, antiinflamasi, anti diare, anti kanker, dan nephroprotective. Minyak biji tanaman kupu-kupu dengan bunga merah muda yang dianalisis dengan menggunakan metode GCMS yaitu menunjukkan hasil bahwa si minyak biji tanaman kupu-kupu ini didominasi oleh asam linoleat yaitu sebesar 51,32% dan asam palmitat sebesar 29,1% sebagai komponen utamanya. Berdasarkan literatur yang direview, senyawa palmitamid memiliki potensi yang prospektif sebagai agen anti kanker. Senyawa ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber alami seperti tanaman kelor, bidara Arab, kunci pepet, kokot, daun sirsak, dan sebagainya yang mengandung asam palmitat sebagai prekursor utama. Analisis terhadap senyawa asam palmitat dapat dilakukan dengan metode seperti kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) yang mampu mengidentifikasi komponen bioaktif dengan aktivitas farmakologi yang relevan. Berbagai studi menunjukkan bahwa senyawa palmitamid memiliki kemampuan antioksidan, antiproliferatif, dan menghambat pertumbuhan sel kanker sehingga mendukung penggunaannya sebagai terapi kanker. Penelitian ini dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut terhadap tanaman-tanaman yang mengandung senyawa ini, serta membuka peluang dan pengembangan obat berbasis bahan alami untuk pengobatan kanker di masa depan. Sekian dan terima kasih.